Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Suwarno, jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang limbah dan daur ulang limbah. Apa sih limbah itu? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kulkas, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kualitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik. Limbah merupakan sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya. Jenis-jenis limbah yaitu ada dua. Yang pertama itu limbah organik, limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah, contohnya sisa hewan dan tumbuhan. Yang kedua itu ada limbah anorganik, limbah yang berasal dari sumber daya alam, tidak terbaharui dan sulit diuraikan secara alamiah. Contohnya itu seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Bentuk-bentuk limbah ada tiga. Yang pertama itu limbah padat. Limbah padat itu seperti plastik, botol-botol bekas air mineral. Yang kedua itu ada limbah cair. Contohnya itu deterjen atau buangan dari pabrik. Yang ketiga itu ada limbah gas. Limbah gas itu asap dari pabrik tersebut. Selanjutnya sifat limbah. Sifat limbah itu ada dua, yaitu biodegradable, limbah yang dapat diuraikan atau didekomposisi baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer seperti bakteri atau jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting pohon. Yang kedua itu ada non biodegradable. Limbah tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Contohnya adalah limbah timbal, merkuri, dan plastik. Selanjutnya, limbah B3. B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Contohnya sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal. Karakteristik limbah B3 yaitu yang pertama mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lainnya. Pengolahan limbah organik. Yang pertama itu ada pembuatan langsung seperti tumbuhan. Yang kedua itu diubah menjadi bentuk semula, misalkan plastik. Pengomposan. Contohnya itu pupuk kompos. Yang terakhir itu diubah menjadi bentuk lain seperti sapu ijuk. Selanjutnya pengolahan limbah anorganik. Diubah menjadi bentuk semula. Contohnya itu baskom, tempat pot, dan lain-lainnya. Yang kedua itu diubah menjadi bentuk lain seperti tas, dompet. Selanjutnya, manfaat daur ulang limbah. Yang pertama itu ada mencegah penyemaran yang lebih parah dari limbah yang dihasilkan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomis, misalnya dengan menghasilkan kompos yang dapat dijual.
Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Yang kelima, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.